Ya, selamat siang teman-teman. Ini saya sudah merecord. Baik, kita dari kelompok satu. Siapa nih yang mau pertama menjadi coach dan coaching? Ibu Heti, Pak Rusli, atau saya Sebagai yang pertama? sebagai coach itu adalah Bu Hetty, saya sebagai coach, kita sebagai pengamat Bu Merlin. Ya, Bisa dimulai jadi sekarang, kelompoknya siapa nih duluan? ya. Saya dulu sama Ibu Heti atau Pak Rusli sama Bu Heti atau saya dengan Pak Rusli nih yang pertama? Kita akan merekod mungkin dulu, saya sama Ya. Bu Hetty dulu. Oh iya, boleh silakan Ibu Heti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Apakah Ibu mempunyai waktu hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang juga, Pak. Ada apa, Pak? Saya lihat sepertinya Bapak agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana, Pak? Apa yang saya bisa bantu? Iya, Bu. Mohon maaf, Bu. Saya jadinya mengganggu waktunya Ibu hari ini. Tidak apa-apa, Pak. Begini Bu, saya mau sampaikan tentang masalah saya. Apakah Ibu Heti bisa membantu saya? Dengan senang hati, Pak. Apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya ingin mendapatkan penyelesaian dari pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Masalah apa, Pak? Coba Bapak ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Begini Bu, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas tersebut, Bu. Bagaimana bisa, Pak? Lalu apa yang membuat Bapak mendapat teguran dari pengawas sekolah? Begini, Bu, kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius. Tidak serius? Tidak serius yang bagaimana, Pak? Begini, Bu, pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya. Proses mengajar yang bagaimana, Pak? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik sampai-sampai Bapak dikritik oleh Bapak pengawas? Begini, Bu, beliau sepertinya keberatan waktu saya sedang mengajar karena tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bapak dengan respon dari pengawas sekolah? Sejujurnya saya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini kalau saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber Bu, variasi, bisa dari buku referensi di perpustakaan. Yang penting saya mengacu pada kurikulum Bu. Jadi ketika saya sampaikan seperti itu, sepertinya beliau merasa tersinggung. Oh, jadi masalahnya begitu. Eh, Kalau begitu, saya tanya dulu, Pak. Selama ini apa yang Bapak lakukan dalam proses belajar mengajar? Oh iya Bu, eh, saya ceritakan kepada Ibu, saya menggunakan berbagai sumber Bu, baik dari buku di perpustakaan, kemudian mengajak siswa untuk menonton video-video pembelajaran yang saya sajikan melalui eh, LCD Bu, dan itu membuat anak-anak semakin senang dalam belajar Bu. Mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks? Kalau menurut saya Bu, sumber belajar yang saya gunakan ini itu artinya sudah memudahkan siswa-siswa di kelas menjadi termotivasi dan sudah mengacu pada kurikulum sekarang Bu.
sebenarnya sudah bagus, Pak. Lalu bagaimana hasilnya? Dan bagaimana hasilnya pada saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa itu berbeda-beda, Pak. Belajarnya pun juga itu Oh, pasti betul juga. berbeda-beda. Oh, begitu juga, Bu Di. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada memang beberapa siswa yang hasilnya dalam belajar masih kurang maksimal. Itulah Pak pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Pak, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Oh, begitu ya. Saya pikir ada benarnya juga ya, Bu. Setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaannya Bapak? Terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman, Bu. Saya menjadi gelisah, resah, di rumah banyak pikiran. Dengan adanya masalah ini, akibatnya pekerjaan yang ada di rumah pun agak terbengkalai, Bu. Lalu apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman selama ini? Ya, sebetulnya yang membuat saya resah atau tidak nyaman itu karena Bapak pengawas sepertinya menyampaikan kepada kepala sekolah. Saya merasa takut nanti akan jadi masalah di kedepannya lagi. Ataukah mungkin kepala sekolah marah dengan saya, Bu? Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Bapak merasa tidak nyaman itu adalah supervisi itu. Karena tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingati, Bapak memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung. Lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya, Bu. Mungkin saya akan dipanggil dan mungkin akan diberikan teguran oleh kepala sekolah atau tidak, Bu? Bagaimana ini, Bu? Kalau menurut saya, untuk masalah ini, Bapak bisa merefleksi dan mempersiapkan diri jika ditegur oleh kepala sekolah. Harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya yang terjadi dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga menambah semangat pada Bapak dalam mengajar. Mudah-mudahan ya, Bu. Mudah-mudahan kepala Iya, sekolah tidak marah kepada saya, Bu. Ya. dari sini apa yang Bapak sampaikan? Apa rencananya? Apa rencana ke depannya Bapak? Kalau menurut saya, Bu, mungkin saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan bisa memberikan saya solusi atau masukan kepada saya, Bu. Lalu, apakah ada hal lain yang Bapak bisa lakukan? Eh, saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau, Bu, terkait proses belajar di kelas. Mudah-mudahan ke depannya saya juga bisa menggunakan buku teks dan meminta masukan atau saran dari pengawas bagaimana saya bisa menjalankan proses belajar mengajar yang baik di kelas, Bu. Lalu bagaimana proses belajar mengajar Bapak selanjutnya? Setelah ini, Bu, saya akan memakai buku teks sebagai sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin-kemarin yang saya gunakan atau saya terapkan di kelas, karena menurut saya siswa sudah merasa nyaman dengan cara yang saya terapkan tersebut, Bu. Langkah yang Bapak ambil itu sudah tepat. Saya setuju dengan ide Bapak. Alhamdulillah, Bu. Syukurlah sekarang
perasaan saya sudah lega karena sejujurnya saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, apalagi berurusan dengan atasan biasa, Bu. Saya pun sama guru-guru lain biasa begitu, agak khawatir, takutnya nanti saya salah langkah, Bu. Syukurlah Pak, Bapak sudah merasa lega dari yang sudah Bapak rencanakan tadi. Komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Tentunya Bu, ke depannya proses belajar mengajar yang akan saya terapkan di kelas akan mengacu pada kurikulum serta mematuhi aturan-aturan termasuk aturan dari pengawas tentang harus menggunakan buku teks yang ada di sekolah. Begitu, Bu. Lalu dukungan apa yang Bapak butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Itulah Bu, saya masih dalam pikiran ini. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi lagi dengan teman-teman guru atau yang yang serumpun dengan mata pelajaran saya, Bu. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan dan saling kolaborasi, Bu. Itu ide yang sangat bagus, Pak. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang sangat tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman lagi. Amin. Terima kasih banyak Bu untuk waktunya mau mendengarkan keluh kesah saya sekarang. Jadi saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan contoh teladan dan tetap selalu menuntun siswa kita agar siswa kita itu tidak salah arah, Bu. Amin, amin. Sama-sama, Pak. Maaf Bu, kebetulan saya ada janjian dengan siswa. Mereka mau mengumpulkan PR yang saya berikan kemarin. Ya, Saya pamit ke ruangan saya, Bu. Iya Pak, silahkan. Terima kasih, salam sehat dan bahagia, Bu. Sama-sama Pak, terima kasih banyak. Kembali Pak. Jangan dimatikan rekamannya. Oke, baik. Selanjutnya mungkin sesinya saya sama Bu Heti ya. Baru nanti terakhir saya sama Pak Rusli. Boleh ya? Ya Pak, ya Bu. Oke, berarti saya akan ngobrol sama Ibu Heti sekarang. Iya. Selamat siang Bu Merlin. Selamat siang Bu Heti. Nah, Ibu Heti, kemarin kan kita udah bincang-bincang nih. Kenapa Ibu Heti hari ini mau berbincang-bincang kembali dengan saya. Apa sih Bu yang mau dibahas? Oke Bu Merlin, pertemuan kali ini saya ingin membahas masalah murid saya. Jadi begini Bu, di kelas saya itu ada seorang anak yang setiap sampai di gerbang sekolah itu dia menangis. Tidak ingin masuk sekolah karena takut ditinggalkan oleh ibunya. Saya ingin tidak kedengaran anak suaranya itu Bu. lebih mandiri dan tidak selalu bergantung pada ibunya. Sebab usia anak tersebut itu sudah mampu berkembang secara mandiri. Mandiri ini dalam artian tidak diantar lagi sama orang tuanya, ataukah orang tuanya tidak tinggal di kelas Bu untuk menunggunya. Seperti itu Ibu Merlin. Oh, seperti itu masalahnya. Ada anak-anak yang masih bergantung pada ibunya sehingga anak-anak setiap ditinggal selalu menangis dan ingin ibunya anak itu supaya kalau sudah selesai silakan ditinggal ibunya, anak itu tidak menangis tidak menangis lagi ketika ditinggal ibunya. Seperti itu Bu. Ya betul sekali Bu. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang singkat ya Bu Heti. Jadi apa sih yang ingin Ibu Heti capai? Apa sih yang ingin Ibu Heti hasilkan pada percakapan kita hari ini?
Saya ingin mendapatkan pemecahan masalah tentang anak yang sering menangis di dalam kelas agar ia lebih bisa mandiri, mau ditinggalkan oleh ibunya seperti teman-teman yang lain, Bu Merlin. Oke, baik. Jadi nanti di akhir percakapan kita ini kita akan mendapatkan solusi untuk Ibu Heti bagaimana caranya supaya anak ini yang menangis bisa mandiri. Begitu ya, Bu? Itu. Iya, Bu, seperti itu. Nah, saya ingin bertanya lagi nih, Bu. Menurut Ibu Heti, anak yang dikatakan mandiri itu seperti apa sih, Bu? Anak murid saya dengan usia seperti murid saya itu, Bu, dia tidak bergantung kepada orang lain, baik dalam hal sekecil apapun. Seperti itu, Bu Merlin. Oke, baik. Jadi menurut Ibu Heti, anak yang mandiri itu anak yang tidak bergantung orang lain. Jadi itu mulai dari hal kecil, dia sudah bisa melakukannya secara mandiri. Seperti itu, Bu. Iya, Bu. Nah, indikator seorang anak dikatakan mandiri itu bagaimana, Bu Heti? Anak yang bisa melakukan sendiri tanpa dampingi oleh orang tuanya. Minimal tidak menangis ketika ditinggal orang tuanya. Seperti itu, Bu. Oke, jadi indikator pertamanya itu anak itu tidak menangis ketika ditinggal oleh orang tuanya. Nah, apa ya yang Bu Heti kira-kira yang membuat anak tersebut menangis? Bisa jadi anak tersebut itu kurang nyaman dengan lingkungan belajarnya dan dia belum akrab dengan teman-temannya, Bu. Oh gitu. Berarti anak tersebut nangis karena belum bisa beradaptasi dengan lingkungannya dan belum bisa berbaur dengan teman-temannya. Begitu, Bu? Iya, Bu, begitu. Nah, apa yang bisa Ibu lakukan supaya anak tersebut bisa beradaptasi dengan lingkungannya dan bisa berbaur dengan teman-temannya? Saya akan menciptakan lingkungan yang nyaman dan menyenangkan. Oh, baik sekali Bu Heti. Jadi Ibu akan menciptakan lingkungan yang belajar yang nyaman. Nah, yang nyaman seperti apa itu Bu Heti? Boleh dijelaskan lebih luas nyamannya itu seperti apa? Saya akan mengatur kelas semenarik mungkin dengan hiasan yang menarik, kemudian permainan edukatif yang beraneka ragam, dan memberikan pembelajaran yang menyenangkan, Bu. Wah, sepertinya menarik sekali ya, Bu. Nanti Ibu akan menghias kelas sesuai dengan anak-anak minat anak tersebut. Kemudian melakukan permainan edukatif yang beragam dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Sudah di reportnya, bisa nanti kembali ke Iya, Bu, seperti itu. Bisa nanti kembali ke Kan yang sudah selesai. yang kedua lingkungannya. Selanjutnya untuk bisa akrab dengan teman-temannya, apa nih yang Ibu akan lakukan? Saya akan mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional di kelas saya, Bu, dengan mengintegrasikan dalam pembelajaran maupun penciptaan iklim positif dan budaya positif seperti itu. Ya, saya saja dulu di sini. Oh, ya, baik Bu. Jadi nanti Ibu akan mengimplementasikan PSE di kelas ya, baik dengan mengintegrasikan dalam pembelajaran maupun penciptaan iklim dan budaya positif seperti itu ya Bu. Jangan keluar. Iya, Bu. Oke. Nah, langkah apa nih yang Ibu Heti ingin lakukan dalam mengimplementasikan PSE? Saya akan membuat papan emoji dan melakukan restitusi. Juga mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam pembelajaran. Saya akan mencoba melakukan penguatan keterampilan sosial dan emosional yang saya integrasikan dalam pembelajaran di kelas, Bu. Wah, baik Bu. Saya kira itu sangat menantang sekali. Jadi nanti Ibu Heti akan membuat papan emoji dan melakukan restitusi dan juga mengintegrasikan langsung dengan PSE ya dalam pembelajaran dan akan mencoba melakukan ini penguatan KSE yang Ibu Heti integrasikan dalam pembelajaran berikutnya ya Bu ya. Iya Bu, betul sekali Bu Merlin.
Baik Bu Heti, kalau boleh saya rangkum, langkah-langkah yang akan Ibu Heti lakukan berarti yang pertama nih yang Bu Heti mau lakukan, berarti menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan menghias Ibu kelas. Astri, kembali ke Kemudian memberikan breakout room permainan tak? edukatif, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, langkah kedua yang Ibu Heti nih Kembali mau ke board tak? Karena dengan itu membuat papan emoji, lembar melakukan refleksi refleksi, dan bekerja melakukan di breakout integrasi room. dalam pembelajaran dengan penguatan KSE. Iya Bu. Nah, di antara Ya. beberapa langkah-langkah tersebut, kira-kira nih menurut Ibu mana yang paling mungkin dilakukan terlebih dahulu yang bisa diaplikasikan? Yang pertama itu Bu, saya menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan Cocok di dengan sini menghias kelas, melakukan permainan edukatif yang beragam, dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Saya sangat setuju, Bu. Jadi, lingkungan yang pertama Ibu akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan menghias kelas, melakukan permainan yang edukatif, yang beragam, dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, saya ingin menceritakan, boleh nggak sih Ibu menceritakan bagaimana mekanisme menghias kelasnya nanti? Saya akan menghias kelas itu Bu sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, jangan Ibu Astri. meliputi minat dan juga profil belajar siswa Bu. Itu Oke, lembar jadi Ibu sudah mengamati refleksi ya kebutuhan diisi belajar di siswa yang Menhub meliputi ternyata. minat dan belajar siswa. Jadi Jadi nantinya silakan kelasnya ke akan Menhub. dihias sesuai kebutuhan belajar mereka ya Bu. Iya Bu. Bisa lagi keluar dari situ. Kira nih dalam menghias kelas nanti, apakah ada yang bisa membantu Ibu dalam menghias kelas atau Ibu sendiri nih yang melakukannya? Jom. Saya akan berkoordinasi dengan wali murid atau orang tua Silakan murid. ke main room. Selain itu juga Jadi saya Marsila, mengajak silakan siswa ke Bu main dalam room. menghias Oh, sehingga siswa merasa bangga dan dia merasa bahwa dia punya kelas oh sendiri. begitu. Iya. Oh begitu. Baiklah. Nah, dari percakapan kita nih yang sudah sampai di akhir, apa yang Ibu Heti dapatkan dari percakapan kita nih sepanjang beberapa menit yang sudah lalu, Bu? Yang saya dapatkan yaitu Bu, untuk mengatasi anak yang menangis ditinggal ibunya itu saya akan melakukan atau menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional, dan saya bisa laksanakan dalam dekat ini Bu, yaitu menghias kelas sesuai dengan minat dan profil belajar siswa dengan melibatkan semua Ya. siswa Bu. Silakan. Wah, saya sangat antusias dengan apa yang akan Ibu lakukan dan terapkan nanti ya Bu. Iya Bu Merlin. Jadi nanti kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu. Mungkin kita Sudah akan ya? ketemu Sudah dan berbincang minggu sudah depan. selesai, Melihat Hamsa? nih perkembangannya kayak apa nih yang Ibu sudah rencanakan tadi. Sudah di story code-nya ya? Iya Bu, terima kasih Bu. Oke, Sama-sama silakan Ibu kembali ke Hedi, main room. sampai jumpa. Sampai jumpa Bu Merlin. Ya. Ya, Oke, selanjutnya saya dengan Pak Rusli ya. ya Saya siap. pengamat. Iya, tunggu dulu Pak Ya, Rusli. siap. Saya mesti konsentrasi tingkat dewa. Fokus. Halo Pak Rusli, tunggu ya. Saya lagi tunggu. Tinggal siapa ini? Pak Rusli dengan Bu Merlin? Iya Pak. Oh iya, silakan. Saya Koci Pak Rusli ya. Oke, baik. Ya, saya Selamat coach. siang Bapak. Selamat siang, Nak Merlin. Apa kabar kamu hari ini? Bapak harap Nak Merlin dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Puji Tuhan Pak, kabar saya baik. Dan saya juga berharap Bapak dan keluarga juga dalam keadaan sehat dan baik-baik. Amin. Nak Merlin, mungkin tidak keberatan apa siang hari ini kita bisa ngobrol sebentar. Ada yang ingin Bapak sampaikan dengan Nak Merlin. Oh gitu ya Pak. Iya nggak apa-apa sih Pak. Kebetulan hari ini saya nggak cepat pulang karena saya lagi nungguin adik saya yang lagi ikut latihan drama. Dan kebetulan saya pengen curhat juga sama Bapak. Oh begitu. Baiklah kalau begitu. Mari ke ruangan Bapak.
kita bisa bicara santai di ruangan Bapak. Baik Pak, mari. Nak Merling, akhir-akhir ini Bapak lihat kamu seperti ada yang sedang kamu risaukan. Mungkin apakah ada masalah? Kalau ada masalah, coba sampaikan ke Bapak. Sebagai wali kelasnya, tentunya Bapak adalah orang tua kamu di sekolah ini sebagai pengganti orang tua. Iya Pak, sebenarnya saya memang sedikit ada problem. Terima kasih ya Pak, Bapak sudah menanyakan hal ini kepada saya, sehingga saya sedikit lebih tenang. Jadi menurut kamu, apa masalah yang kamu hadapi? Dan apa yang ingin kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Baik Pak, sebenarnya saya agak malu menceritakannya. Namun kalau saya tidak Bapak bercerita, Ibu yang ada di nanti pada Menkom akhirnya saya sudah akan bisa membuat saya nggak nyaman. melakukan Baik saya penyelesaian akan introspeksi bercerita diri Pak. Saya itu ingin seperti kemarin. menyelesaikan Silakan, problem saya Pak, silakan sehingga Bapak dapat Ibu. belajar dengan tenang dan nyaman. Oh gitu, baiklah. Coba ceritakan masalahmu. Dan kamu jangan khawatir ya, Bapak adalah orang tuamu di sekolah ini. Nah, jadi kamu tidak perlu khawatir ataupun Di-download, malu-malu kepada Bapak. boleh Miss, atau kirim. Jadi terima kasih Pak sudah menyempatkan waktu untuk saya. Jadi begini Pak, saya itu merasa nggak nyaman dengan pembelajaran mata pelajaran fisika Pak. Oh gitu, apa yang membuat kamu tidak nyaman? Jadi gini Pak ceritanya, guru fisika kami kan membuka privat di rumahnya setiap hari Minggu. Terus sebagian besar murid mengikuti privat tersebut, kecuali saya dan satu lagi teman saya. Nah, saya tuh merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir saya dan murid yang tidak ikut privat itu, Pak. Dan saya merasa juga bahwa nilai yang diberikan oleh guru fisika itu tidak adil. Kalau murid yang mengikuti privat itu mendapatkan nilai tinggi, sedangkan saya tidak mendapatkan nilai yang bagus, Pak. Oh gitu. Terus kalau Bapak boleh tahu, apa yang menyebabkan kamu tidak ikut les privat seperti teman-teman kamu yang lainnya? Ada di Jadi gini di Pak, di kalau hari grup Minggu Sabri itu saya itu nggak bisa ikut les karena gambar hari Minggu refleksinya. saya membantu ibu jualan di pasar pagi. Jadi pasar paginya itu di hari Minggu aja. Karena saya anak yatim dan saya anak tertua, jadi setiap hari Minggu saya harus bantuin mama. Karena kasihan mama kalau nggak ada yang bantuin Pak, begitu. Oh gitu. Jadi terus kamu sudah menyampaikan masalah itu ke guru fisika. Sudah sih Pak, tapi kata guru fisikanya nggak apa-apa. Cuman saya aja nih Pak yang merasa nggak enak dan merasa tersindir. Jadi terus apa kata dari guru tersebut yang menunjukkan bahwa beliau menyindir? Kamu kan tadi bilang menyindir. Gitu ya. Jadi sekarang jelas ya Pak bahwa faktanya guru fisika tersebut tidak menyindir. Oh Cuman gitu. saya merasa selalu tersudutkan dan itu membuat saya nggak nyaman dalam belajar. Kemarin aja nilai fisika saya jatuh Pak. Oh gitu. Jadi sekarang jelas ya masalahnya bahwa faktanya guru fisika tersebut tidak menyindir. Kamu aja yang merasa nggak nyaman. Jadi karena itu kamu jadi malas belajar ya, sehingga nilai kamu jadi jelek atau jatuh. Ya juga sih Pak, memang sebelum ujian saya nggak sempat belajar sebab keasikan nonton film Pak. Terus habis kalau ingat guru tersebut perasaan saya jadi males Pak. Nah, sekarang jadi jelas ya bahwa sebenarnya perasaan tidak nyaman, merasa tersindir, dan merasa diperlakukan tidak adil itu hanyalah perasaan nak berling saja. Berarti
apa yang akan Nak Merlin lakukan ke depannya untuk menyelesaikan masalah Nak Merlin. Iya Pak, saya kan berusaha menghilangkan perasaan itu. Tapi kira-kira gimana caranya ya Pak agar saya bisa konsentrasi? Nah, kamu bisa melakukan yang namanya teknik melatih kesadaran diri atau lebih dikenal dengan istilah mindfulness. Jadi kamu sebelum memulai pelajaran bisa berhenti dulu sejenak. Maksudnya menghentikan aktivitas, kemudian mengatur pola pernapasan sambil berdoa. Nah, dengan demikian, insya Allah nanti kamu bisa lebih fokus dan konsentrasi dan belajar dengan tenang. Terus, selanjutnya apa yang akan kamu lakukan? Iya Pak, saya akan mencoba melakukan mindfulness seperti yang Bapak ajarkan tadi dan saya akan berusaha lebih rajin lagi Pak dalam belajar fisika. Ya, bagus. Bapak yakin kamu pasti bisa. Dan Bapak juga yakin nilai fisika kamu ke depannya akan lebih baik. Percayalah bahwa setiap guru itu akan senang dan bangga apabila memiliki anak murid yang semangat dalam belajarnya itu sangat tinggi. Baik Pak, sekali lagi terima kasih ya Pak. Saya sekarang bisa Muncul ya? plong ke Munculnya di depannya, insya drive, Allah Pak. dapat belajar dengan tenang dan nyaman. Amin. Nah, Bapak Biasanya akan butuh selalu beberapa mendukung kamu, Nak itu Merlin. Nak Merlin di beberapa mata Bapak adalah murid menit yang cerdas dan pintar. baru masuk. Amin. Sekali lagi terima kasih ya Pak. Nah, lalu bagaimana komitmennya yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana hari ini? Kebetulan nih Pak, besok kan ada waktu belajar fisika. Nanti malam saya akan mencoba mempelajari ulang pelajaran fisika yang diberikan lalu oleh guru fisika itu Pak. Lalu saya akan melakukan teknik mindfulness yang seperti Bapak ajarkan sebelum memulai pembelajaran gitu. Bagus. Lalu siapa yang akan membantu kamu untuk menjalankan komitmen kamu itu? Saya juga akan mengajak teman saya Pak yang tidak ikut privat setiap hari Minggu Pak untuk belajar, dan saya juga akan menemui guru fisika saya Pak dan meminta maaf karena sudah berpikir yang tidak tentang beliau, dan saya juga nantinya akan minta tips sama beliau gimana belajar fisika yang baik seperti itu Pak. Amin. Ya, sekali lagi Bapak akan tetap mendukung kamu. Nak Merlin di mata Bapak adalah murid yang cerdas, semangat yang tinggi. Nak Merlin, tetap semangat Ya ya. Pak, Oke. baik Pak. Terima kasih Pak, terima kasih banyak. Saya senang sekali hari ini boleh ketemu dan cerita-cerita sama Bapak. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama Nak Merlin. Oke. Finish kelas. Oke. Ada Sudah guru ya? Pak tadi. Nah, woi ada guru Pak tak. Sudah ya? Biar Sudah Bu Merlin? Sudah nih Pak. Iya. Sudah Pak. Oke, kalau begitu silakan stop record-nya. Oke, stop record. Sudah Pak. Stop recording.